Nona, hari ini adalah acara pertunanganmu dengan tuan muda sulung keluarga Ji. Jangan lari. Nona kecil. Rasakan ini. Aku tidak mau menikah dengan orang kaya manja seperti itu. Siapapun yang mau, nikahi saja dia. Cepat, tangkap kembali Nona besar. Dia benar-benar tidak boleh kabur. Pak Wang, Nona besar sudah berlatih bela diri sejak kecil. Meski kami berhasil mengejarnya, kami tidak akan bisa mengalahkannya. Dasar tidak berguna. Cepat kejar dia. Sampai jumpa, Tuan Muda Ji. Untuk bertunangan dengan Nona sepertiku, kamu belum pantas. Nona besar keluarga Wen ini benar-benar tidak tahu diri. Jika bukan karena Zhang Ping menghasut kakek dan mengancam menggunakan peninggalan mendiang nyonya, dengan kedudukan Anda pasti tidak akan mau bertunangan dengannya. Sudahlah, jangan dibahas lagi. Bagus juga dia kabur. Daripada nanti repot ke keluarga Wen urus pembatalan tunangan. Wenkin, ku dengar calon istrimu kabur. Wajar saja, ayahmu selalu bilang di luar, kamu tidak sebaik Jili, membuat reputasimu kurang bagus. Jadi, kalau gadis kecil itu tidak mau menikahimu, itu juga hal yang normal. Kakak, aku sarankan kamu mencari gadis biasa saja untuk dinikahi. Lagi pula, selama beberapa tahun ini, para sosialita di kota Jiang selalu mengelilingiku. Jangan sampai nanti terjadi lagi adegan kakak ipar jatuh cinta pada adik iparnya. Itu tidak akan baik. Kamu setuju kan? Kurasa kalian berdua lebih baik mengurus diri kalian sendiri. Urusanku. Bukan urusan kalian untuk ikut campur. Kita lihat saja nanti. Ayo pergi. Nona Wen ini melarikan diri dari pernikahan. Dia pasti bersekongkol dengan tuan muda kedua, sengaja ingin mempermalukan Anda. Sebelumnya saat pergi ke keluarga Wen untuk memberikan hadiah, aku pikir dia terlihat baik, sungguh kita tidak tahu sifat asli seseorang. Wen Tang, aku ingin lihat, trik apa lagi yang kamu miliki? Tempat yang paling berbahaya, justru tempat yang paling aman. Siapa sangka aku bersembunyi tepat di depan pintu. Aku benar-benar jenius. Berpenampilan seperti ini, entah apakah Mama bisa mengenaliku atau tidak. Orang ini tampan sekali. Tapi kalau aku tiba-tiba naik seperti ini, apakah ini terlalu lancang? Kamu pengawal yang baru datang hari ini. Li Tianyu, Sepertinya penyamaranku cukup berhasil. Pakaian ini dengan nama Tianyu cukup cocok. Kalau aku turun sekarang, aku pasti akan dipaksa bertunangan dengan anak kedua keluarga Ji. Tidak bisa, aku tidak boleh turun. Benar, aku adalah orang yang baru bekerja hari ini, Li Tianyu. baiklah. Pak Ji. Dia? Pengawal yang baru direkrut. Anak kecil begini, bisakah dia melindungi Bapak Ji dengan baik? Situasi apa yang terjadi di dalam sekarang? Bapak Ji, acara pertunangan di dalam dibatalkan. Calon istri Anda itu, dia malah bersekongkol melawan Anda bersama ibu dan anak itu, sungguh jahat hati manusia. Wanita ini, masalah ini, aku akan urus dengannya nanti. Rupanya dia juga salah memilih orang. Mendapatkan calon istri seperti itu sungguh menyebalkan ya. Li Tianyu, benar. 5 tahun pensiun dari pasukan khusus kejuaraan gulat bebas pria nasional. Juara, pernah menjabat pekerjaan perlindungan rahasia beberapa kali. Riwayat yang bagus. Sebenarnya aku bukan. Bapak Ji, kami terkenal sangat murah hati. Jika Anda menjadi pengawal kami di sini, bukan hanya makan dan tempat tinggal ditanggung, tapi juga gaji bulanan 400 juta rupiah. Berapa? 400 juta rupiah? Ini jelas adalah malaikat rezekiku. Aku sudah belajar bela diri sejak kecil, menjadi pengawal adalah hal yang sangat mudah. Aku, Li Tianyu, akan mengabdi seumur hidup kepada Bapak Ji dan bekerja untuk Bapak Ji.
Pergi terburu-buru dan tidak membawa uang tunai, kalau pakai kartu pasti akan ketahuan oleh kakak. Aku harus segera mencari pekerjaan yang stabil. Gawat, ketahuan. Otot dada yang kamu latih bagus. Terus pertahankan. Otot dada apa? Ini payudara alami ukuran 36C milikku, tahu. Villa ini. Bahkan keluarga Wen kami. Apalagi keluarga Ji tidak akan mampu membelinya. Villa sebesar ini, siapa sebenarnya bos baruku ini? Apa latar belakangnya? Hei Pei Pei, ada apa? Tang, kamu di mana? Sembunyi yang benar, jangan keluar. Kamu kabur, tunanganmu itu sedang mencarimu di seluruh kota. Jalan. Kamu berani memukulku. Apakah keluarga Ji tahu? Tuan muda keluarga Ji adalah temanku. Aku, Tunggu saja kamu. seorang pria kaya manja yang bejat, masih berani memaksaku bertunangan. Sungguh seperti kodok yang ingin memakan daging angsa. Pak Ji, hati-hati. Aku adalah istri Pak Ji. Beraninya kamu melakukan ini padaku. Lepaskan aku. Mungkinkah ini tunangan yang melarikan diri dari pernikahannya dengan bos? Kak Wenkin, aku dengar tunanganmu yang tidak tahu diri itu sudah kabur. Bagaimana kalau kamu menikah denganku saja? Tieniu, tangkap dia. Mama menelepon pada saat seperti ini, pasti untuk memaksaku pulang dan menikah. Sebaiknya aku beri kabar kalau aku baik-baik saja, agar mereka tidak terlalu khawatir. Ma, aku tidak akan pulang untuk menikah. Aku sekarang sudah di luar dan sudah mendapatkan pekerjaan. Aku ingin mandiri, jangan khawatir. Wentang, cepat pulang, mamamu sakit. Apa? Aku akan segera kembali. Pa, di mana Mama? Sialan, aku dijebak. Kenapa kita harus membiarkan Tang Tang menjalin pernikahan dengan keluarga Ji? Saat Tang Tang masih kecil, dia diselamatkan oleh Ibu Wenkin. Saat itu kami berjanji akan menjodohkan kedua keluarga. Tapi selama bertahun-tahun ini, Ibu tiri Wenkin itu berbisik-bisik bahwa Wenchin belum punya pekerjaan dan keluarga, jadi dia tidak boleh mewarisi harta keluarga. Sekarang, harta warisan Ibu Wenchin akan direbut oleh wanita simpanan dan anak haramnya. Tang Tang harus menikah dengannya untuk menjaga bisnis keluarga Ibu Wenkin. Tapi, Aduh, bawa Wentang ke sana. Sebentar lagi orang keluarga Ji datang. Biarkan Wentang meminta maaf dengan baik. Anak rendahan. Apakah kamu tahu seberapa banyak urusan bisnis antara keluarga Ji dan keluarga Wen? Kamu bilang batal ya batal. Keluarga Wen sudah bilang akan meminta maaf padamu. Apalagi yang kamu mau? Hah? Wenkin, lihatlah betapa marahnya ayahmu karenamu. Kamu lebih baik patuh saja. Hubunganku dan ayah tidak akur. Bukankah itu yang kamu inginkan? Aku tidak ada waktu melihat sandiwara kalian. Berhenti di sana. Kalau kamu tidak berhenti, aku akan menghancurkan gelang mamamu. Baik. Baik. Aku akan pergi ke keluarga Wen. Aku ingin lihat trik macam apa yang akan kalian mainkan. Harus cari cara untuk mendapatkan putri sulung keluarga Wen itu. Jangan sampai dia menikah dengan kakakmu. Ini hanya karena Tang Tang masih muda dan belum mengerti. Sebenarnya, dia masih sangat menyukai Wenkin. Dia bilang akan kembali dan meminta maaf kepada Wenkin. Pernikahan itu akan tetap diadakan seperti biasa.
Minta maaf? Menikah? Papa sedang berbicara dengan siapa? Jangan-jangan itu si rendahan dari keluarga Ji? Tidak bisa, aku sama sekali tidak boleh menikah dengannya. Tidak kusangka, Wenkin, kamu sudah tumbuh sebesar ini. Aku dan ibumu adalah sahabat karib. Jangan khawatir ya. Tante tidak akan memihak, tidak akan membiarkanmu merasa dirugikan. Aku akan segera meminta Tang-Tang untuk meminta maaf kepadamu. Pasti akan memberimu pertanggungjawaban. Orang tua keluarga Wen sepertinya tidak sedang berbohong. Mungkinkah semua ini adalah inisiatif dari nona besar keluarga Wen itu atas kemauannya sendiri? Baiklah, kalau begitu aku akan menemui Tang-Tang dan mendengarkan bagaimana dia akan menjelaskannya. Tang-Tang, Wenchin sudah datang. Tang-Tang. Kakak, kamu menakutkan sekali. Kamu membuat gadis itu lari sampai meloncat dari jendela. Haha. Ini yang disebut keluarga Wen sebagai penyelesaian masalah. Kejar dia. Aku harus menangkap wanita ini. Bagus. Berani-beraninya menghasut orang tuaku untuk membujukku pulang dan menikah. Ternyata sebelumnya aku meremehkan anak orang kaya manja itu. Ji Wenkin, kamu pantas tinggal di rumah sebagus ini. Sebaiknya kamu segera menyerahkannya padaku. Ini adalah properti nyonya kami. Kamu hanya anak haram. Apa kamu pantas tinggal di sini? Menggonggong? Terus saja menggonggong seperti anjing. Memangnya kamu ini siapa? Kamu tidak berguna. Kamu berani memukulku? Apa yang akan kamu lakukan pada dewa kekayaanku? Ji Wenkin, ini pengawal yang kamu sewa. Dia terlihat seperti kecambah. Kalian beri dia pelajaran. Jangan mendekat, dasar monster. Jauhkan dirimu dariku. Tolong. Sekarang, minta maaf pada bosku. Kalau tidak, Kakak, aku tidak mau apa-apa lagi. Aku salah. Aku juga tidak mau rumah itu. Tolong suruh dia menjauh dariku. Aku mohon. Buang mereka keluar. Jangan kotori villa ibuku. Siap, bos. Bangun-bangun bantu aku. Aku tidak akan membiarkan kalian begitu saja. Kenapa menatapku seperti itu? Apa aku melakukan kesalahan? Katakan, sebenarnya siapa kamu? Aku memang bukan Li Tianyu. Tapi semua ini hanya kesalahpahaman. Aku bisa jelaskan. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Lepaskan aku. Ini tidak mungkin seorang wanita, kan? Bagaimana mungkin ada pria dengan penampilan selembut ini? Katakan, siapa yang menyuruhmu mendekatiku? Aku tidak disuruh oleh siapapun. Aku juga sedang dikejar oleh musuh bebuyutan. Jadi aku terpaksa berbohong dan tinggal di sini. Tapi aku tidak punya niat buruk. Lebih baik kamu tidak berbohong. Siapa namamu? Wenran. Pak Ji, Wenran ini muncul dengan sangat aneh. Mungkinkah dia orang yang dikirim oleh pihak Zhang Ping? Kalau begitu, usir saja dia. Tidak perlu. Aku ingin melihat permainan apa yang bisa mereka lakukan.
Minggir. Kak Wenkin, kenapa sekarang aku bahkan tidak bisa masuk ke rumahmu? Dia terus menghalangiku. Pak Ji, Nona Suning bersikeras untuk masuk. Aku tidak bisa menghentikannya. Wenran, usir dia. Baik, Pak Ji. Di mana Li Tianyu yang sebelumnya itu? Kenapa diganti dengan pria muda sehalus ini? Mungkinkah Kak Wenkin tidak menyukaiku karena dia lebih tertarik pada pria? Nona Su, silakan pergi. Kenapa? Merasa terhina ya? Aku hanya memperingatkanmu, kamu ini hanya pengawal kecil, mengandalkan parasmu untuk mondar-mandir di hadapan kakak Wenkin. Kamu berani melakukan ini padaku hari ini? Tunggu saja nanti. Kalau aku sudah menikah dengan kakak Wenkin, kamu akan tahu akibatnya. Wanita ini benar-benar sakit. Statusku sekarang adalah laki-laki, cemburu sama laki-laki juga dia lakukan. Ayo, pukul aku. Kamu tidak percaya kalau sekarang aku akan bilang pada kakak Wenkin agar kamu dipecat? Nona sepertiku sudah tumbuh sebesar ini. Kapan pernah aku merasa terhina seperti ini? Semua karena Tuan Muda Ji itu. Hidup bergantung pada orang lain seperti ini. Aku benar-benar tidak tahan sedetik pun lagi. Aku akan membatalkan pertunangan ini sekarang juga. Hei, Pei Pei. Kirimkan nomor telepon Tuan Muda Keluarga Ji itu padaku. Nona besar, apa kamu salah? Dia sedang memburumu di seluruh kota. Kamu bukannya bersembunyi dengan baik, malah dengan sukarela menyerahkan diri. Dia memburuku hanya untuk menikah denganku. Aku ingin melihat kemampuan apa yang dia punya. Berani-beraninya dia menginginkan nona besar ini. Aku akan mengajaknya bertemu sekarang untuk batalkan pertunangan. Mengenai apa? Sepertinya nomor Nona Wen. Dia pasti datang untuk meminta maaf kepada Anda. Mungkinkah ini kerjasama dengan ibu dan anak, Zhang Ping, dengan berpura-pura menjadi korban? Menurut Anda, harus diangkat atau tidak? Angkat. Aku ingin dengar. Penjelasan apa yang akan dia berikan? Kamu Tuan Muda Keluarga Ji, kan denger ya? Orang sepertimu yang mengandalkan latar belakang keluarganya dan berbuat seenaknya. Jangan harap aku mau menikah denganmu. Kamu mencariku di seluruh kota kan? Besok sore kita batalkan pertunangan di Cafe Yunlan. Jika kamu tidak datang, kamu seperti cucuku. Suruh orang kepung Cafe Yunlan. Tidak ada satupun lalat yang boleh lolos. Tuan Muda Ji ini. Saat aku menghilang, dia mencariku di mana-mana. Sekarang aku yang mendatanginya. Dia malah tidak berani datang. Halo. Kamu di mana? Jangan-jangan kamu tidak berani datang ya? Atau jangan-jangan kamu tidak mau membatalkan pertunangan denganku? Aku sudah datang. Kenapa bos ada di sini? Wajahnya terlihat sangat buruk lagi. Jangan-jangan dia berpikir aku bolos kerja untuk minum kopi. Bos, aku datang. Wanita ini aku tidak akan pernah melepaskannya. Nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat dihubungi. Bos, aku permisi mengangkat telepon sebentar. Apa yang salah denganku? Wenran itu seorang pria. Kenapa aku sampai mencurigainya? Wentang, kamu ada di mana? Aku sudah bicara dengan papa dan mama. Mereka tidak akan memaksamu bertunangan. Cepatlah pulang. Kakakku teragung. Kalian juga bilang begitu waktu itu. Aku masih ingat dendam pukulanmu itu. Jangan bahas lagi soal yang sudah lewat, ya. 3 hari lagi ada acara jamuan amal. Pulanglah dan jadilah pasanganku.
Mimpi. Pak Ji, kami sudah mencari kemana-mana, tapi Nona Muda Wen sama sekali tidak ada. Jangan-jangan dia memang tidak datang dari awal? Wanita ini beraninya mempermainkanku lagi. Tuan muda dari keluarga Ji ini. Bukankah tadi katanya sudah datang, kenapa tidak ada wujudnya? Jangan-jangan dia kabur begitu saja ya? Wenran, ayo. Sepertinya bos sedang tidak dalam suasana hati yang baik. Sebaiknya aku tidak mencari masalah. Lain kali saja aku berhitung dengan tuan muda Ji ini. Dasar memang kapitalis. Sudah selarut ini masih belum istirahat. Menyuruhku berdiri berjaga-jaga di sini. Pak Ji, konferensi pers besok sangat penting, tapi kesehatan Anda lebih penting, sebaiknya istirahat lebih awal. Tunggu. Adegan ini, kenapa rasanya seperti aku pernah melihatnya di drama kolosal istana? Bukankah ini kaisar yang meninjau dokumen kerajaan semalaman dan kepala pelayan istananya Kasimsu? Konferensi pers kali ini menyangkut apakah perusahaan kita bisa go public. Masalah ini harus hati-hati. Wenran, keamanan lokasi acara besok sepenuhnya akan kuserahkan kepadamu. Aku. Memang kamu lebih baik kamu cepat kembali dan beristirahat. Pak Ji, Grup Haucheng hanyalah sebuah perusahaan kecil untuk mengelabui orang. Konferensi pers besok memang penting, tapi keselamatan Anda jauh lebih penting. Bagaimana Anda bisa menyerahkan masalah ini kepada Wenran yang tidak jelas asal-usulnya? Apakah Wenran adalah orang suruhan Zhang Ping dan Jili? Besok kita akan tahu setelah diuji. Di konferensi pers besok, tidak mungkin Jili tidak bertindak. Awasi Wenran dengan baik. Pak Ji senior itu benar-benar bingung. Jika dia tahu bahwa Anda adalah tuan ketiga yang sangat terkenal di kota Jianghai, dia pasti tidak akan membiarkan anak haram itu berulang kali membahayakan Anda. Identitasku harus dirahasiakan. Setelah aku mendapatkan satu-satunya peninggalan yang ditinggalkan ibu untukku, keluarga Ji tidak ada hubungannya lagi denganku. Kita juga tidak perlu lagi berhati-hati terhadap keluarga Ji. Wah, keramaian ini. Tadinya kupikir memakai kacamata hitam itu untuk pamer. Tidak disangka ternyata cukup berguna. Pak Ji, kudengar grup Haucheng didukung oleh tuan ketiga yang sangat berkuasa. Apakah Anda memiliki hubungan pribadi dengannya? Pak Ji. Pak Ji, apakah Anda tahu bahwa ayah Anda sedang menyiapkan wasiat untuk menyerahkan aset kepada adik Anda, Jili? Apakah benar hubungan Anda dan ayah Anda tidak harmonis? Apa alasannya? Kamu tahu aku orang suruhan siapa? Jika kamu berani menyentuhku, tuan muda kedua tidak akan membiarkanmu. Jangan-jangan kamu mengandalkan orang yang sudah tidak punya ibu dan tidak diakui ayahnya untuk mendukungmu? Aku beritahu ya, perusahaan kecil yang bobrok ini, tuan muda kedua kami bisa menghancurkannya hanya dengan satu kata. Orang ini tiba-tiba keluar, sengaja mengatakan hal-hal yang memprovokasi Ji Wenkin. Ingin kami menyerangnya, pasti ada jebakan di balik ini. Hai, Bapak wartawan, apa yang Bapak katakan itu salah. Bapak Ji sangat rukun dengan keluarganya. Mereka sangat akur, mana mungkin beliau menghancurkan perusahaan. Pasti ada kesalahpahaman di sini. Ayo, bawa Bapak wartawan ini ke ruang TVIP kami, layani dia dengan baik. Nanti aku akan bicara pelan-pelan denganmu ya. Seret saja dia ke gang belakang dan beri dia pelajaran, lalu kurung dia di ruangan belakang, tunggu Bapak Ji datang untuk menginterogasinya. Bapak Ji, silakan. Si Wenran ini menarik juga. Bapak Ji sungguh luar biasa. Tidak hanya memiliki kemampuan yang hebat, tapi juga sangat tampan. Bapak Ji berjenis kelamin pria, menyukai wanita. Apa jangan-jangan kamu? Hei, jangan bicara omong kosong. Orientasi aku normal.
Kenapa kakak ada di sini? Tidak bisa. Jika dia melihatku, dia pasti akan menyeret aku pulang. Aku tidak boleh sampai ketahuan olehnya. Aduh kak, perutku sakit. Tolong jaga ini sebentar, aku mau ke toilet. Mau melakukan hal serius, malah ini dan itu lagi, cepat pergi cepat kembali ya. Jangan coba-coba mencuri waktu luang. Tenang saja, aku akan segera kembali ya. Sampai jumpa. Keahlian penyamaranku sekarang memang sudah sangat mahir. Kakak meskipun sedekat ini pun tidak mengenaliku. Maaf. Ini milikmu ya. Bagaimana caramu berjalan? Apa kamu buta? Orang ini kenapa terlihat mencurigakan? Dan dia tidak memakai kartu identitas kerja. Itu asam sulfat? Gawat, pasti ditujukan pada Ji Wenkin. Tidak ada pergerakan. Mungkinkah aku terlalu khawatir? Pak Ji? Ini terlalu ambigu. Mungkinkah Ji Wenkin ini benar-benar gay? Sudah puas melihatnya? Katakan, apa yang kamu lakukan mengendap-endap di depan pintu? Pak Ji, aku baru saja melihat seseorang membawa asam sulfat masuk. Aku khawatir itu ditujukan padamu. Makanya aku datang untuk melihatmu. Kalian, Nona Su, Kenapa wajahmu merah sekali? Kamu demam. Kalau demam, pergilah istirahat. Kalau begitu Pak Ji, aku permisi keluar dulu. Padahal aku ini putri sulung dari keluarga Wen. Pria tampan macam apa yang belum pernah aku lihat? Kenapa aku jadi tidak punya harga diri begini? Harus aku akui, bentuk tubuh bos kami dan wajahnya benar-benar sempurna. Betapa tidak beruntungnya tunangannya itu, sampai-sampai dia kabur dari pernikahan. apa yang barusan terjadi antara kamu dan Pak Ji? Wajah Nona Su sampai pucat karena marah. Hehehe, jangan salah paham ya. Apa yang mungkin terjadi antara aku dan Pak Ji? Kami berdua ini pria. Kalau begitu, kamu celaka. Suning adalah putri sulung keluarga Su. Kamu sudah mengusiknya. Kehidupanmu setelah ini akan sulit. Itu, apa hebatnya dia? Aku ini juga putri sulung keluarga Wen. Orang ini kenapa dia terlihat begitu tidak asing? Hati-hati, Ji Wenkin, matilah kamu. hati-hati. Pak Ji, apa kamu baik-baik saja? Apakah ada yang terkena percikan? Pak Ji, Aku baik-baik saja. Jangan sembarangan menyentuhku. Kamu lagi. Berani-beraninya kamu merusak rencanaku. Sialan. Pak Ji, tidak apa-apa? Apakah ada yang terluka? Untungnya Wenran sigap, kalau tidak, masalah besar akan terjadi. Terima kasih. Pak Ji, melakukan pekerjaan sesuai dengan bayaran yang diterima. Itu adalah tugasku. Kalian kembali dulu. Bawa kedua orang ini. Kembali untuk diinterogasi. Sepertinya kakak tidak akan menemukanku kan? Bapak Wen, apa yang Bapak lakukan pada pengawalku? Bapak Ji, jangan marah. Aku hanya penasaran dengan pengawal ini. Yang gerakannya sangat terampil, hanya penasaran saja. Aku juga butuh perlindungan loh. Bagaimana kalau Anda melindungiku selama 2 hari?
Aku akan bayar 10 kali lipat dari gaji Anda sekarang. Aku tidak mau ditangkap oleh kakakku dan dibawa pulang. Aku tidak mau pergi. Bapak Ji, mari kita pergi. Bapak Ji, Anda benar-benar mendapatkan pengawal yang hebat. Aku peringatkan Anda, dia adalah orangku. Sebaiknya Anda menjauh darinya. Bapak Ji sepertinya memiliki hubungan yang buruk dengan kakakku. Jangan-jangan dia adalah pesaing bisnis keluarga kami? Kalau begitu, jika identitasku terbongkar, bukankah itu seperti masuk kandang harimau? Panas sekali. Katakan, apa hubunganmu dengan Wen Cheng? Tidak kenal, baru pertama kali ketemu hari ini. Jangan banyak berinteraksi dengannya. Obati sendiri lukamu. Meskipun Presdirji terlihat dingin, tapi dia orang yang cukup baik. Dia juga sangat peduli pada karyawannya. Presdirji, tenang saja. Aku tidak akan menjadi pengawal orang lain. Aku akan tetap di sisimu. Tidak, bukan itu maksudku. Sudah sampai Presdirji. Ada apa ini? Jika kamu tidak bisa mengemudi, lain kali aku akan menjadikanmu sebagai mobil. Wen Tang, sekarang keluarga Ji dan keluarga Wen sedang mencarimu di seluruh kota. Dengar-dengar, entah siapa yang membuat Tuan Ketiga terkejut. Di antara orang-orang yang mencarimu, ada juga pengaruh Tuan Ketiga. Kamu harus bersembunyi dengan baik, jangan muncul di tempat umum, ya. Aku hanya melarikan diri dari pernikahan. Kenapa Tuan Ketiga yang terkenal di kota Jianghai, yang menguasai dunia bawah dan atas, bisa ikut terkejut? Kamu sudah gila, ya? Aku beritahu ya, ini akibatnya jika berani melawan aku. Kamu pikir trik kecilmu itu tidak bisa kulihat, hah? Seorang pria berani menggoda kakak Wen Qin. Tidak tahu malu, ya? Kali ini memang kakak Wen Qin yang kamu selamatkan, tapi dia hanya sementara waktu saja dekat denganmu. Coba katakan, jika dia tahu bahwa kamu terhadapnya, menyimpan maksud seperti itu, apa dia tidak akan merasa jijik? Aku tidak melakukannya. Bagus kalau begitu. Jika aku sampai tahu, kamu dan kakak Wen Qin melakukan tindakan yang tidak pantas, aku tidak akan memaafkanmu. Aku Nona, tertua keluarga Wen. Sejak kapan aku harus menerima penghinaan seperti ini? Nona, kamu ada di mana? Kamu tidak perlu tahu aku ada di mana. Semua kerjasama antara keluarga Wen dan keluarga Su, batalkan semuanya. Nona Suning ini benar-benar keterlaluan. Tapi Pak Ji, Wen Ran ini kelihatannya memang bukan orang dari pihak Jili. Kita amati lagi saja. Dua orang yang tertangkap itu sudah bicara. Mereka mengaku, katanya orang dari tunangan Anda, Nona tertua keluarga Wen. Putri dari keluarga Wen ini benar-benar sangat membenciku. Aku ingin lihat sejauh mana kemampuannya. Wanita ini benar-benar tidak tahu diri. Pergi, buatkan aku secangkir kopi. Nona Su, dia itu hanya pengawal. Mana bisa membuat kopi yang enak? Biar aku saja yang buatkan untuk Anda. Kamu. Jika ada masalah, hadapi saja aku. Jangan libatkan orang lain. Jika kamu tidak membuatkan kopi ini untukku hari ini, kalian berdua akan kupecat. Nona Su, maafkan aku. Ini semua salahku. Jangan marah, jangan pecat aku. Baiklah, aku akan buatkan.
Apa yang kamu banggakan? Bukankah pada akhirnya kamu hanyalah semut kecil yang bisa kupermainkan sesuka hati? Apa yang baru saja kamu lakukan? Kakak Wenkin, tadi yang namanya Wenran menggangguku. Kamu pikir tempat ini rumah keluarga sekalian? Akan kuberitahu, kalau bukan karena hubungan baik orang tuamu dengan ibuku, aku tidak akan bersikap sopan kepadamu, jangan kelewatan. Ji Wenkin, cepat atau lambat aku akan membuatmu bertekuk lutut di hadapanku. Dasar nenek sihir. Biar kamu tahu rasa karena menggangguku. Kamu suka minum kopi kan? Aku akan menambahkan sedikit bumbu. Akan kumasukkan bumbu ekstra agar kamu minum. Minum. Lihat saja kalau aku tidak membuatmu mati keasinan. Pak Ji, sejak kapan Anda datang? Sejak kamu membuat ramuan nenek sihir ini, Ji Wenkin ini, saat aku diganggu tadi, dia tidak muncul, sekarang aku membalasnya, dia malah keluar. Dia tidak sungguh-sungguh akan memecatku kan? kopinya akan dingin. Kenapa belum juga diantarkan? Wenran, beberapa hari lagi akan ada pesta. Kamu taruh bubuk perangsang ini ke dalam minuman kakak Wenkin. Setelah semuanya selesai, akan kuberi kamu 20 miliar rupiah. Jika kamu tidak menurutiku, jangan salahkan aku kalau bertindak kejam. Wenran, kamu harus memikirkannya baik-baik. Melihat sikap Wenran ini, sepertinya dia akan jadi pengkhianat. Nona Su, kamu punya waktu untuk memikirkan cara-cara kotor ini. Lebih baik kamu tingkatkan bahasa percakapanmu yang terbatas itu. Jangan mengancam orang lain dengan ucapan yang itu-itu saja. Wenran ini, aku tidak salah menyayanginya selama ini, dia benar-benar mewakili perasaanku. Wenran, aku memberimu kesempatan terakhir. Kamu tahu, aku ingin membuatmu menghilang. Sangatlah mudah, seperti memencet semut. Wenran, apa yang kamu berikan padaku? Kopi. Kamu sengaja menentangku ya? Aku. Kamu berani menyentuh orangku? Kamu berani menyentuh orangku? Pak Ji tidak hanya tampan, tetapi juga sangat berkarisma sebagai pacar. Kalau tunanganku itu punya 1/10 karisma, Pak Ji, aku tidak akan sampai terpaksa kabur dari pernikahan. Kakak Wenkin, pesta beberapa hari lagi. Maukah kamu pergi bersamaku? Aku akan jadi pasangan dansamu. Ji Wenkin, Jili sudah memberi perintah bahwa tidak ada wanita terpandang dari kota Jianghai yang diizinkan menjadi pasangan dansamu. Kalau kamu tidak mau dipermalukan, sebaiknya kamu setuju denganku. Tidak perlu. Aku sudah punya pasangan dansa. Tidak mungkin, Kakak Wenkin. Aku tahu. Kamu boleh pergi sekarang. Pak Ji, Jili sudah bilang bahwa semua wanita terpandang di kota Jianghai tidak diizinkan menjadi pasangan dansa Anda. Anda baru saja menolak Nona Suning, lalu lusa, bagaimana? Dia saja. Aku? Benar, ya, kamu. Kamu baru saja melihatnya. Suning ini bersekongkol dengan Jili untuk mencelakaiku. Kamu adalah pengawalku, melindungiku. Bukankah itu sudah seharusnya? Aku berpakaian seperti wanita ini pasti akan dikenali oleh orang tua dan kakak. Bahkan, mungkin tunanganku itu akan tahu. Kamu tidak mau ya? Pak Ji, aku seorang pria dewasa. Berpura-pura menjadi pasangan dansa Anda. Kalau orang lain melihat ini, bagaimana aku bisa tampil di depan umum? 6 miliar rupiah. Setuju. Apa yang harus kulakukan? Aku berpakaian wanita menemani Ji Wenkin pergi ke pesta, aku tidak akan ketahuan kan? Sebaiknya lari saja. Sudah sampai, kenapa tidak masuk? Aku. Pak Ji, Tuan Besar Ji mencari Anda, sepertinya dia sedang tidak senang. Ayo kita lihat apa yang sedang direncanakan lagi oleh Jili ini.
Kakak, kenapa hari ini tidak membawa teman wanita? Benar juga. Jangan bicara tentang nona besar keluarga Wen. Bahkan putri-putri terpandang di Jiang Haicheng saat mendengar nama kakak, semua berusaha menghindar. Mau aku, adikmu, carikan satu untukmu? Aku punya teman wanita. Menurutku sebaiknya kamu urus dirimu sendiri dulu. Empe, dasar tidak berguna, berani-beraninya berbohong, hanya bisa membuatku malu, bukan hanya mengelola perusahaan, tidak bisa membantu, bahkan hubungan sosialmu kalah dari adikmu. Sungguh sampah. Mulai sekarang, 1 sen pun aset, kamu jangan harap bisa mendapatkannya. Ayah begitu tidak sabar. Ingin menyerahkan perusahaan ibuku kepada anak haram ini. Kamu, dasar anak durhaka. Ada apa? Bicarakan di rumah saja. Hari ini tuan ketiga akan datang. Tidak baik kalau sampai kita membuatnya marah. Sampah tetaplah sampah. Di pesta sepenting ini dia bahkan tidak bisa membawa pendamping yang layak. Kakak tidak seburuk yang ayah katakan. Semua orang bilang kakak adalah tokoh baru di lingkaran kita. Tokoh baru apanya? Itu hanya perusahaan kecil saja. Keluarga Ji bisa menghancurkannya hanya dengan 1 tangan. Ku dengar hari ini tuan ketiga akan datang. Jika kita bisa mendekatinya, keluarga Ji akan bisa menjadi keluarga bangsawan terbesar di kota Jianghai. Pada saat itu, aku juga bisa merasa lega menyerahkan perusahaan Ji ke tanganmu. Jangan khawatir, ayah. Aku pasti akan membuat tuan ketiga mendapat kesan yang baik. Oh, itu kakakmu yang tidak berguna ya. Ku dengar kamu melarang semua sosialita di Jianghai untuk menjadi pendampingnya. Ternyata dia benar-benar datang sendirian. Aku tidak tahu apakah Wenran akan baik-baik saja. Bagaimana kalau dia sangat jelek? Semua orang akan langsung melihat bahwa dia itu laki-laki. Direktur Ji akan menjadi bahan tertawaan besar di kalangan ini. Kakak, jika hari ini kamu membawa pendamping, aku akan berlutut dan membungkuk meminta maaf padamu. Jika tidak, kamu harus merangkak melewati kakiku. Baiklah. Apa dia benar-benar bukan perempuan? Kenapa dia memakai pakaian wanita padahal sangat cantik? Putri dari keluarga mana ini? Dia benar-benar sangat cantik. Jauh lebih cantik daripada rekan wanita di samping Jili. Dia terlihat agak familiar, agak mirip putri tertua keluarga Wen. Wah, dia ini benar-benar sangat cantik. Kalau saja aku tidak tahu si bocah Wenran ini laki-laki, aku pasti sudah tertipu olehnya. Siapa kamu? Siapa aku? Kamu tidak perlu tahu. Kamu hanya perlu tahu, aku adalah rekan wanita Ji Wenkin saja. Kakak, kamu tidak mungkin tidak menemukan rekan wanita, lalu sembarangan mencari orang, hanya untuk memenuhi jumlah, kan? Tadi aku ingat kamu bilang, jika Ji Wenkin memiliki rekan wanita, kamu akan berlutut dan meminta maaf sambil bersujud. Jili, kamu berada di depan banyak orang, kamu tidak mungkin menjilat ludahmu sendiri, kan? Dasar wanita jahat, kamu yakin ingin melawanku? Jili, perhatikan sikap bicaramu. Kalau tidak, memangnya kenapa? Kamu hanyalah orang malang yang tidak diakungi ayah, dan ibunya sudah meninggal. Hari ini aku akan mengganggu wanitamu. Aku lihat siapa yang akan melindungimu. Kamu berani menyerangku? Ayah tidak akan membiarkanmu lolos. Hentikan. Anak durhaka, beraninya kamu hanya demi seorang wanita berkelahi dengan adikmu. Apa kamu masih pantas disebut seorang kakak? seorang anak haram, apakah dia pantas menyebut dirinya adikku? Sepertinya kamu benar-benar sama piciknya seperti ibumu. Yang mati muda itu. Dia mungkin ingin memprovokasi Ji Wenkin untuk berkelahi dengannya. Sehingga meskipun itu bukan salah Ji Wenkin, sulit untuk dijelaskan. Belum pernah aku melihat ayah sepicik ini terhadap putranya. Karena Jili sudah berlutut dan meminta maaf, maka Wenkin kita sangat berlapang dada, jadi tidak perlu sampai bersujud. Namun seorang anak haram seharusnya sedikit lebih rendah hati kalau tidak jika dilihat banyak orang mengingat latar belakangnya. Itu akan menyeret kedua orang tuanya untuk ditertawakan. Cepat bangun. Benar-benar memalukan. Cih. Pak Ji, apa yang Anda lakukan ini? Berakting, ya totalitas nanti gajimu akan kutambah.
Awalnya aku ingin melalui kejadian ini memberi pelajaran pada Ji Wenkin agar dia tahu selain aku tidak ada yang berani membelanya. Ternyata malah digagalkan oleh wanita yang tiba-tiba muncul ini. Kakak Wenkin, meskipun kamu tidak menjadikanku pasanganmu, kamu tidak perlu membawa seseorang yang tidak jelas asalnya ke perjamuan ini. Kenapa rasanya wajahku sangat panas ya? Jangan-jangan aku jatuh hati pada Pak Ji? Berani-beraninya di depan mataku menggoda kakak Wenkin. Lihat saja, aku akan menghajarmu. Ji Wenkin, kamu mau mempermalukanku hari ini? Suning, apa yang kukatakan padamu sebelumnya, tidak ada sedikit pun yang kamu dengarkan. Sekarang di seluruh kota Jianghai, hanya keluarga Sukami yang bersedia bersekutu denganmu melalui pernikahan. Kamu hanya harus menikahiku, baru kamu bisa melawan Jili. Aku sarankan jangan salah memilih jalan. Pergi. Kalau bukan karena Pak Ji kami tidak mau mengungkap identitasnya sebagai tuan ketiga, kalau tidak, semua putri dari keluarga terhormat di seluruh kota Jianghai mungkin akan membuat ambang pintu villa menjadi usang karena sering dilewati. Ji Wenkin, kamu berani melakukan ini padaku? Kamu akan menyesal. Kamu baik-baik saja? Terima kasih Pak Ji. Sebelumnya aku pikir kamu mirip wanita. Tak kusangka suaramu cukup lembut. Jangan-jangan masalah aku seorang wanita telah dia ketahui? Sudahlah, lebih baik langsung memberitahunya. Pak Ji, sebenarnya aku ini... Gawat, kenapa kakak dan papa serta mama ada di sini? Pak Ji, aku ke toilet sebentar, ya? Ekspresi Pak Ji ini aneh. Mungkinkah dia benar-benar tertarik pada si Wenran itu? Apa yang kamu gumamkan? Ah, keluarga Wen. Mungkinkah mereka juga datang mencari masalah dengan Wenran? Kalau aku tidak salah lihat tadi yang berdiri di sebelah Wenkin, itu Tang-Tang kita kan? Dia anak kandungku sendiri, mana mungkin aku salah lihat. Aku tidak tahu apa yang sedang direncanakan kedua anak ini. Mereka ribut-ribut ingin membatalkan pernikahan, sampai menjadi buah bibir semua orang. Sekarang mereka malah muncul bergandengan tangan, dan saling membela. Mungkinkah kami memang sudah tua, sehingga tidak mengerti cara bergaul anak muda seperti mereka? Ayo kita hampiri mereka. Paman Wen, Bibi Jiang. Wenchin, siapa wanita tadi? Apa keluarga Wen ini masih berpikir untuk menikahkan nona yang tidak berguna itu denganku? Wanita tadi adalah pacarku. Mengenai pertunangan dengan keluarga Wen setelah nona Wen kembali, aku akan datang sendiri untuk membatalkannya. Wenkin, tapi pacarmu ini adalah nona besar dari keluarga Wen kita. Tapi pacarmu ini, dia adalah putri tunggal keluarga Wen, nona. Ada apa? Sini. Si Wenran ini benar-benar membuatku repot. Paman Wen, aku ada urusan lain yang harus diselesaikan. Aku permisi dulu ya. Aduh, katakan padaku, kedua anak ini sebenarnya sedang merencanakan apa? Sudahlah. Urusan anak-anak, mereka pasti akan menanganinya sendiri. Mungkin saja, itu hanyalah kesenangan kecil para anak muda. Selama mereka berdua masih bersama, bukankah itu bagus? Ayo. Jadi pengecut yang suka menindas orang, Jili masih mau melawanku. Ji, Kamu mau lari kemana lagi? Kau masih mau lari kemana? Kak, Kenapa? Setelah lama berkeliaran di luar kamu bahkan tidak mengenali aku lagi ya? tidak. Ini semua karena kalian memaksa aku menikah. Soal papa dan mama, biar aku yang bujuk. Cepat pulang, kamu ini perempuan sendirian di luar itu berbahaya loh. Beritahu aku kamu tinggal di mana saja. Tidak bisa, aku tidak boleh memberitahu kakak. Hari-hari ini aku selalu menyamar sebagai laki-laki, tinggal di rumah pria asing. Terakhir, di konferensi pers, Ji Wenkin pengawal itu, apakah itu kamu? Bukan aku. Kamu salah orang. Ikut aku pulang. Aduh kak, aku tidak mau pulang. Mau kamu bawa kemana pacarku, Presdir Wen? Pacar, apa kamu tidak mau jelaskan?
nanti hubungi aku. Wenran? Sudah lupa kamu ini milik siapa? Berani-beraninya di sini, bermesraan dengan pria lain. Katakan, apa hubunganmu dengan Wen Cheng? Apa hubunganmu dengan keluarga Wen? Pak Ji, aku laki-laki dan aku suka wanita. Mana mungkin aku bermain-main dengan pria? Bukankah aku sudah bilang pada Anda kalau aku punya musuh? Musuh ini adalah Wen Cheng. Kamu hanya pengawal kecil, kenapa bisa sampai berurusan dengan putra sulung keluarga Wen? Anda tidak tahu Bapak Wen punya cinta pertama yang selalu memujaku. Wen Cheng menjadi sangat cemburu. Dia selalu mencari masalah denganku. Barusan dia tidak sengaja mengenaliku, makanya dia. Jangan terlalu dekat dengannya. Jika dia mengganggumu lagi, beritahu aku. Wenran, aku pikir hari ini kamu akan ketahuan. Tidak disangka kamu memakai pakaian wanita, dan ternyata cukup cocok ya. Diam. Berisik sekali. Bapak Ji juga mau minum? Ganti pakaian itu mengganggu pandangan saja. Ganti di sini? Kalau tidak boleh. Benar sekali, kami semua laki-laki, apa yang perlu ditakutkan? Bagaimana ini? Kalau aku ganti baju di sini, bukankah rahasianya akan terbongkar? Aduh, sebaiknya aku katakan saja. Aku. Kamu baik-baik saja? Ada apa denganmu? Pak Ji, kali ini bukan salahku. Itu Jili, yang tiba-tiba menerobos keluar dan menghentikan mobil. Untung saja aku sudah menyelidiki nomor plat mobil paman ketiga. Setelah aku berhasil mendekati paman ketiga yang berpengaruh ini, aku ingin melihat bagaimana si bodoh Ji Wenkin bisa bangkit lagi. Junior ini adalah Jili dari keluarga Ji. Aku tahu paman ketiga datang ke jamuan hari ini. Aku secara khusus menyiapkan sedikit hadiah. Aku harap Anda berkenan menerimanya. Jili ini benar-benar bermurah hati ya. Namun dia pasti akan kecewa. Sepertinya Jili ini ingin mencari perlindungan dari orang penting, tapi dia salah mengenali mobil. Bagus. Lumayan kamu punya bakti. Taruh di belakang saja. Oke, baiklah. Buka bagasinya. Aku harap nanti tuan muda ketiga bisa banyak membantu. Wah, kaya. Ini benar-benar emas. Gila harta. Mungkinkah Pak Ji benar-benar dibelokkan oleh Wenran? Kenapa aku selalu tanpa sadar memikirkan Wenran? Apakah aku jatuh cinta pada seorang pria? Kamu baik-baik saja? Mungkinkah aku jatuh cinta pada Ji Wenkin? Kalau begitu, aku akan memberitahunya identitas asliku. Lihat bagaimana reaksinya. Pak Ji. Pak Ji, apa kamu sudah tidur? Pak Ji. Ji Wenkin, bangun. Kenapa panas sekali? Jangan khawatir, Pak Ji akhir-akhir ini hanya masuk angin, cukup banyak istirahat saja.
Wenran, jangan pergi. Gawat-gawat. Dulu aku selalu berpikir Pak Ji bersikap dingin terhadap wanita. Demi menjaga dirinya, aku tidak menyangka dia memang tidak suka wanita. Apa? Ji Wenkin tidak suka wanita? Lalu perlakuan spesialnya padaku selama ini? Mungkinkah karena dia mengira aku pria? Kalau begitu, apakah aku harus memberitahunya tentang identitasku yang sebenarnya? Pak Ji, kenapa Anda bangun? Biar aku bantu Anda kembali beristirahat. Jika kamu terus saja mencampuri urusanku, kemas barang-barangmu dan pergi sekarang juga. Kakak Wenkin suka pria. Memangnya kenapa? Wenran hanyalah mainan kakak Wenkin saja. Seorang pria berani-beraninya bersaing denganku untuk posisi Nyonya Ji. Wah, Nona Muda Su, kenapa Anda punya waktu untuk meneleponku? Membicarakan kerjasama. Asal kamu bisa membuatku dan Ji Wenkin melakukan hal itu, aku akan menyerahkan proyek pinggiran kota padamu. Nona Muda Su, bukankah itu sedikit pelit? Dengan tawaran seperti itu, sulit bagiku untuk membantu. Ji Wenkin sedang naik daun sekarang. Kurasa kamu pasti sangat membutuhkan proyek pinggiran kota untuk unjuk diri di depan ayahmu, kan? Senang bekerja sama Nona Su. Posisi Nyonya Ji pasti akan kudapatkan. Ji Wenkin, kamu hanya boleh menjadi milikku. Ada apa denganku? Kenapa aku selalu memikirkan Wenran? Pak Ji? Pak Ji, Anda tidak boleh pergi. Ini pasti jebakan yang dipasang Jili, menunggu Anda untuk masuk ke dalamnya. Ini menyangkut satu-satunya peninggalan ibuku. Ini adalah kenangan terakhir yang ibu tinggalkan untukku. Aku harus pergi. Pak Ji. Jangan ikuti aku. Bagaimana ini? Aduh, Wenran, bagaimana bisa aku melupakannya? Wenran, cepat ikut aku. Pak Ji sangat membutuhkanmu sekarang. Aku tidak berani pergi. Bosmu sudah bilang, kalau aku ikut campur lagi, dia akan menyuruhku enyah. Wenran, sekarang bukan waktunya untuk marah-marah. Pak Ji pergi sendirian ke Hotel Holiday untuk memenuhi janji dengan Jili. Pak Ji bersikap baik padamu, kan? Kamu tidak bisa meninggalkannya begitu saja. Apa? Dia pergi sendirian? Wah, bukankah itu kakakku terakung? Sungguh tak disangka. Ya, kakakku yang begitu angkuh ini ternyata bisa juga diperintah olehku suatu hari nanti. Katakan saja, ada urusan apa kamu memanggilku ke sini? Jangan terburu-buru, kakak. Minum anggur di atas meja itu, kalau kamu tidak meminumnya, jika tanganku ini tidak sengaja terlepas. Anggur ini tidak benar. Sepertinya sudah diberi bahan tertentu di dalamnya. Minum? Hahaha. Kakak, kamu benar-benar penurut, ya? Memangnya kenapa kalau kamu putra sulung keluarga Ji? Bukankah kamu tetap dibenci oleh ayahku? Kerajaan bisnis yang susah payah diperjuangkan oleh ibumu? Bukankah pada akhirnya semua akan jadi milikku? Kamu mencari mati. Justru kamu yang seharusnya celaka. Kamu harus meniru ibumu, cepatlah meninggal. Bukankah kamu sangat menginginkan gelang ibumu? Kamu hanya perlu berlutut dan jilat kakiku sampai bersih, maka aku akan mengangkat kakiku yang berharga ini dan mengembalikan benda tak berguna ibumu itu padamu. Jili, jangan keterlaluan. Ternyata kalian berdua. Kak Wenkin, karena kamu tidak mau bekerja sama, maka aku terpaksa menggunakan beberapa cara khusus. Ji Wenkin, kamu cari mati ya? Bukankah kamu sudah diberi obat? Kenapa kamu baik-baik saja? Jili, kamu pikir aku datang sendiri? Tanpa persiapan sedikit pun? Lepaskan aku.
Aku peringatkan padamu, kalau kamu berani menyentuhku, ayah tidak akan membiarkanmu. Gelang ibuku, berikan padaku. Kalau tidak, aku akan melumpuhkanmu. Kamu pikir aku tidak tahu kalau ini palsu? Kenapa kamu ini? Memberikan obat saja tidak becus, sungguh tidak berguna. Sekarang di luar semua adalah orang-orangku, Ji Wenkin tidak akan bisa lari. Tuan Muda Jili sudah memerintahkan untuk mengunci seluruh hotel. Kita tidak boleh membiarkan dia kabur. Dia tidak akan lari jauh setelah diberi obat. Cari dia dengan teliti. Pak Ji, ini aku. Pak Ji, tempat ini sudah diblokir oleh Jili. Kita tidak bisa keluar. Asisten sudah mengumpulkan orang untuk mencari kita. Aku akan mencari kamar kosong. Kita bersembunyi sebentar. Ayo. Jili ini memberikan obat perangsang yang paling keras. Sekarang dokter tidak bisa masuk. Lalu kita harus bagaimana? Jangan pedulikan aku. Keluarlah. Aku tidak peduli padamu. Membiarkan kamu mati di sini. Ji Wenkin dalam keadaan seperti ini, jika menunggu dokter datang, semuanya sudah terlambat. Lupakan saja. Aku sendiri saja yang melakukannya. Kamu tahu apa yang kamu lakukan? Menyelamatkanmu. Entah juga setelah Ji Wenkin bangun dan tahu dia tidur denganku. Betapa ekspresifnya wajah dia nanti. Ji Wenkin, setelah kamu bangun, aku akan memberitahumu semua tentang identitasku. Hei, Tang, kamu ada di mana sebenarnya? ada apa, Ma? Aduh, keluarga Ji menekan keluarga kita, memaksamu untuk segera pergi kencan buta dengan Tuan Muda Ji. Kalau tidak, mereka akan menghentikan semua kerjasama dengan kita. Baik, aku segera pulang. Pak Ji, aku sangat khawatir. Tidak apa-apa. Kamu tidak terluka, kan? Sudah. Di mana Wenran? Wenran? Aku tidak tahu. Suruh orang itu datang kemari. Hah? Halo? Dasar anak tidak berbakti. Kamu berani memukul adikmu sampai separah ini. Kenapa kamu tidak tanya dulu apa yang telah dilakukan Jili? Uhuk. Meskipun dia salah, dia hanya bercanda denganmu. Kamu adalah kakaknya. Apa masalahnya jika kamu mengalah padanya? Sudahlah, aku tidak punya waktu untuk mendengarkanmu menuntut pertanggungjawaban. Aku tutup. Hei, tunggu sebentar. Aku mencarimu untuk urusan pernikahan keluarga Wen. Nona besar keluarga Wen secara aktif mengajakmu bertemu di Kafe Biru Langit. Jika kamu tidak datang, peninggalan ibumu, aku khawatir. Siapkan mobilnya, pergi ke Kafe Biru Langit. Tang. Anak dari keluarga Ji itu, orangnya sangat baik. Tidak seperti gosip yang beredar di luar. Lagi pula, pesta terakhir kali. Ma, jangan katakan lagi. Aku sudah punya orang yang kusukai. Meskipun aku pergi, aku hanya akan meminta maaf padanya, lalu membatalkan pernikahan. Aku tidak tahu bagaimana keadaan Ji Wenkin sekarang.
Berperilaku yang baik ya. Jangan coba-coba kabur meloncat dari jendela seperti yang terakhir kali. Wajahku dan juga bentuk tubuhku masih memiliki daya tarik. Bagaimana jika tuan muda dari keluarga Ji ini tergoda oleh penampilanku, tidak mau membatalkan pertunangan dan ingin memaksaku menikah dengannya? Untungnya, aku sudah bersiap. Pak Ji, Di mana Wenran? Masih belum ada kabar. Wenran ini aku menyuruhnya untuk datang membantu. Kenapa dia malah memanfaatkan situasi dan tidur dengan Pak Ji? Pak Ji, aku sudah melihat rekaman CCTV hotel Wenran pergi saat subuh, dia juga tidak kembali ke villa. Aku benar-benar tidak tahu dia pergi kemana. Kamulah yang menyuruh Wenran pergi? Pak Ji, aku melakukan ini karena mengkhawatirkan Anda. Bagus. Jika kamu masih tidak bisa menemukan Wenran, kamu tidak perlu kembali lagi. Aduh Pak Ji, nona tertua, keluarga Wen ini bisa tertipu oleh Jili, itu menunjukkan dia tidak cerdas. Bagaimana jika dia melihat Anda? Melihat aura dan penampilan Anda, dan tidak mau membatalkan pertunangan? Aku punya cara. Mamaku benar-benar tidak mengerti aku. Dia pikir dengan begini dia bisa mengawasiku. Bagus. Aku yakin dengan penampilan memalukan ini saat membatalkan pertunangan, si anak sombong itu dia tidak akan menolak. Sepertinya penampilanku ini cukup berhasil ya. Aku benar-benar penasaran dengan reaksi tuan muda keluarga Ji ini. Nona besar keluarga Wen ini, demi membatalkan pertunangan, rela berdandan seperti ini. Ji Wenkin, bukankah dia seharusnya ada di hotel? Kenapa dia ada di sini? Jangan-jangan mungkinkah Ji Wenkin adalah tuan muda keluarga Ji? Sepertinya hanya kebetulan bertemu, sebaiknya aku segera menyelesaikan urusan tunangan ini. Lalu cepat pergi dari sini, jangan sampai Ji Wenkin menemukan sesuatu. Nona Wen, halo. Sepertinya tuan muda ini tidak hanya berani pada yang lemah, tetapi juga menilai orang dari penampilan. Jauh berbeda dengan Ji Wenkin. Putra sulung keluarga Ji, kalau begitu aku akan bicara terus terang. Mengenai sebelumnya ketika aku melarikan diri dari pernikahan, aku bisa meminta maaf padamu, tapi aku sudah menyukai orang lain. Jadi sebaiknya kita batalkan pertunangan ini. Apa? Ini kok jadi begini? Mana berani aku menentukan pertunangan Pak Ji? Kamu benar-benar putra sulung keluarga Ji? Bisa. Sekarang juga kita batalkan. Aku benar-benar dibuat oleh tunangan ini jadi sangat curiga. Pak Ji, kebetulan sekali. Kenapa kamu ada di sini? Aku minum kopi. Aku tidak mungkin mengatakan pada Ji Wenkin bahwa aku datang untuk membatalkan pernikahan, kan? Katakan, kenapa kamu pergi tanpa pamit hari itu? Kenapa kamu menghindariku? Kenapa kamu pergi begitu saja tanpa mengucapkan sepatah kata pun? Aku tidak menghindarimu. Aku menunggu kamu bangun lalu kembali memarahiku, menganggapku ikut campur urusanmu, dan mengusirku pergi. Bukan itu maksudku. Tapi kamu tidak seharusnya pergi begitu saja, tanpa mengatakan apa-apa. Kalau kamu merasa aku mengambil keuntungan darimu, memanfaatkan keadaanmu, dan kamu tidak merasa tenang, kamu boleh saja memukulku 2 kali untuk melampiaskan emosimu. Aku janji tidak akan membalas.
Apakah informasimu benar-benar bisa dipercaya? Bukankah kamu bilang Ji Wenkin dan Nona besar, keluarga Wen, akan membatalkan pertunangan hari ini? Mana orangnya? Ibuku mendengarnya sendiri, Ji Wenkin sudah menyetujuinya. Asalkan kita bisa mendapatkan Nona besar keluarga Wen, bukankah semua aset keluarga Ji akan jadi milikku? Ibu Ji Wenkin meninggalkannya warisan yang melimpah. Asal bisa menemukan surat wasiat tersembunyi itu. Siapa yang akan peduli dengan aset kecil keluarga Ji itu? Oh, lihat! Nona besar Su, wanita cantik sepertimu masih kalah dengan seorang pria. Hahaha, jika hal ini tersebar, ini bisa menjadi lelucon terbesar di kalangan sosialita kota Jianghai. Ji Wenkin, Wenran, kalian berdua benar-benar menghinaku. Aku tidak akan membiarkan kalian. Wenran ada di Cafe Weilan. Aku beri batas waktu 5 menit, kamu harus segera sampai di sana. Ingat kata-kata yang kuajarkan padamu. Ji Wenkin, apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan? Aku sangat sadar. Wenran, perasaanku padamu tidak ada hubungannya dengan jenis kelamin. Maksud Ji Wenkin adalah, tidak peduli aku laki-laki atau perempuan, dia tetap menyukaiku. Bagaimana kalau aku memberitahunya identitasku sekarang, Ji Wenkin? Sebenarnya aku ini seorang wani. Wenran, meskipun kamu tidak mengakui aku sebagai tunanganmu, kamu juga tidak boleh tidak mempedulikan bayi di perutku. Calon istri? Anak? Apa kamu tidak salah? Gadis ini, kenapa dia terlihat tidak asing? Ada apa ini? Kakak Wenran, apa kamu tidak ingat aku? Mangting? Wenran, tidak mau menjelaskannya? Dia hanya seorang gadis yang datang dan berbohong di depan umum. Mungkin ada alasan tersembunyi. Aku harus bicara 4 mata dengannya dulu. Aku selesaikan ini dulu, aku akan menjelaskannya padamu nanti. Mengting, kenapa kamu mengatakan kamu adalah calon istriku? Kenapa berbohong mengatakan kamu mengandung anakku? Siapa yang menyuruhmu melakukan ini? Aku tidak berbohong. Anak ini ada sejak hari kamu menyelamatkanku. Aku tidak tahu mengapa kamu membalas kebaikan dengan kejahatan. Tetapi aku bisa menemanimu ke kantor polisi atau melakukan tes. Asalkan bisa membuktikan bahwa anak ini milikku, kamu ingin apapun akan kulakukan. Aku tidak mau. Aku masih belum tahu siapa yang menyuruh Mengting dari belakang. Aku tidak boleh memberitahu Mengting identitas asliku. Aku tidak hamil. Katakan, siapa yang menyuruhmu kemari? Wenran, hubungan kalian tidak akan pernah diterima oleh masyarakat. Sejak kamu menyelamatkanku, aku sudah menyukaimu. Bisakah kamu mempertimbangkanku? Mengting, ini bukan urusanmu. Wenran, aku tahu menipumu seperti ini itu tidak benar, tetapi aku benar-benar tidak punya niat buruk. Aku hanya tidak ingin kamu semakin terperosok. Mengting, masalah perasaan tidak bisa dipaksakan. Nantinya kamu akan bertemu dengan orang yang lebih cocok untukmu, tetapi orang itu sudah pasti bukan aku. Dasar tidak berguna, urusan kecil ini saja tidak becus. Tapi syukurlah, aku mengambil 2 foto yang berguna. Ada apa? Cepat katakan, aku sedang kesal. Tuan muda, kami melihat mobil tuan ketiga di tempat parkir. Apa? Tuan ketiga? Awasi dia, aku segera ke sana. Apa anak muda bernama Wenran itu? Baru saja menolak Pak Ji sedang patah hati. Kenapa rasanya tekanan udara jauh lebih rendah dari biasanya ya? Kenapa mereka di sini? Seharusnya ada seseorang yang ember membocorkan nomor plat Anda. Jili seharusnya tahu ini adalah mobil tuan ketiga. Wah, ini benar-benar mobil tuan ketiga. Ini pasti bernilai puluhan juta. Nomor plat mobil ini sudah ku cari tahu khusus lewat seseorang.
Setelah pesta terakhir, aku bahkan mengirim sekotak emas kepada tuan ketiga. Tidak mungkin salah. Kalau aku bisa mendapatkan tuan ketiga di kota Jianghai ini, bukankah aku bisa mendapatkan semua yang kuinginkan dan hidup mewah? Kak Wenqin, kenapa kamu di sini? Ji Wenqin, memangnya kamu hebat apa? Tunggu saja sampai aku mendapatkan tuan ketiga. Nanti kamu bahkan tidak pantas jadi pembantuku. Kenapa kamu sok-sokan? Kamu pikir aku tidak tahu? Ini mobil tuan ketiga. Kamu itu sampah tak punya ayah dan ibu. Mana mungkin bisa punya mobil sebagus ini? Benar sekali. Ji Wenqin, aku peringatkan kamu jika kamu sampai membuat tuan ketiga marah dan menyeret keluarga Ji, aku dan ayah tidak akan mengampunimu. Sepertinya kejadian yang lalu. Sama sekali tidak membuatmu berubah. Kenapa kamu bengong? Cepat serang. Siapa lagi yang tidak senang? Aku siap kapan saja. Kenapa kamu tidak menemani tunanganmu? Siapa bilang aku punya tunangan? Aku sudah menyelesaikannya, nanti akan kujelaskan padamu. Aku tidak percaya kalian punya kunci tuan ketiga. Mengancamku dengan korek api? Tidak bisa dibuka, kan? Bagaimana mungkin? Ini jelas mobilnya tuan ketiga. Terakhir kali aku memberinya sekotak emas. Tidak mungkin. Kalian pasti mencuri kunci ini. Aku sudah memberikan tuan ketiga sekotak emas. Aku hanya perlu memberitahunya, dia akan langsung menghabisimu. Yang kamu maksud sekotak emas itu? Oh, aku lupa memberitahumu. Kabar burungmu tidak terlalu akurat, ya? Mobil ini bukan mobil milik tuan ketiga manapun. Masih berani mengejekku. Sekotak besar emas diberikan kepada musuh sendiri. Jika ini tersebar, apa kamu tidak takut ditertawakan orang? Ji Wenqin, Wenran, aku tidak akan membiarkan kalian lolos begitu saja. Aku punya satu rencana. Bagaimana kalau kita bekerja sama? Katakan. Kamu hanya perlu pulang dan menyampaikan masalah ini kepada ayahmu. Apakah dia akan membiarkan Ji Wenqin melakukan hal yang merusak reputasi seperti ini? Saat itu, bukankah dia akan memiliki kelemahan Ji Wenqin? Batalkan semua kerjasama dan lakukan pengepungan bisnis terhadap Ji Group. Apakah masalahmu dengan wanita sudah beres? Sudah. Masalah wanita apa? Gadis tadi cuma seorang gadis muda yang kebetulan aku tolong. Dia sama sekali tidak hamil. Kurasa itu ulah Jili dan Suning. Aku ini wanita. Bagaimana mungkin aku menghamili orang lain? Aku juga tidak tahu siapa yang berbuat curang di balik layar dan menyuruh Menting untuk memfitnahku. Apalagi yang kamu sembunyikan dariku? Ya, memang. Ada satu hal. Sekarang apakah aku harus keluar untuk menghindar sebentar? Wenran, apa sebenarnya yang kamu sembunyikan dariku? Bilang. Kalau aku mengatakannya, apakah kamu akan memaafkanku? Mungkinkah malam itu dia benar-benar tidak mengingat detail apapun? Kalau aku memberitahunya sekarang identitas asliku, dia mungkin tidak akan pingsan karena marah, kan? Mungkinkah Wenran benar-benar dikirim oleh Zhang Ping dan Jili untuk sengaja mendekatiku? Sebenarnya aku cuma Wen. Pak Ji, Anda tidak apa-apa? Kalau kamu tidak bisa mengemudi, kembali aja dan tulis surat pengunduran dirimu. Sungguh, aku tidak sengaja wanita ini tiba-tiba saja menerobos. Dia. Menting, apa kamu sudah gila? Wenran, aku cuma mau kasih tahu kamu, ada seorang wanita bernama Suning yang menyuruhku datang. Wenran, kamu harus berhati-hati padanya. Kamu juga harus berhati-hati, Suning dan Jili itu sangat licik. Mereka tidak akan membiarkanmu begitu saja. Sebaiknya kamu segera tinggalkan kota Jianghai sekarang juga. Ji Wenqin. Sebenarnya aku adalah seorang wanita.
Memang lucu kan, Wenran? Meskipun kamu terlihat manis, tapi saat kamu berbohong, bukankah seharusnya ada batasnya? Wanita baik mana yang bisa menumbangkan dua pria dengan sekali pukulan? Wenran, katakan yang sebenarnya sekarang. Apapun masalahnya, aku akan memaafkanmu. Tapi kamu hanya punya satu kesempatan. Semua yang kukatakan itu benar. Lalu bagaimana kamu membuktikannya? Apakah Ji Wenkin ini? Tidak mungkin dia ingin aku menanggalkan pakaian lagi di mobil. Kamu mau ngapain? Pemeriksaan. Ma, ada apa lagi? Tang, apakah kamu sudah bertemu dengan anak keluarga Ji itu? Aku dengar dari keluarga Ji, kalian berdua membatalkan pernikahan. Ma, aku sudah punya orang yang kusukai. Orang yang kamu sukai. Apakah itu yang kamu temui di pesta malam itu? Ya. Kalau begitu, malam ini ajak dia pulang untuk makan malam, biar aku dan papamu bisa bertemu dengannya. Wenran, aku tidak peduli dengan pandangan duniawi. Kamu tidak perlu mengatakan dirimu perempuan, agar orang lain berpikir hubungan kita normal. Bukan, aku memang pere. Aku tidak butuh kamu melakukan pengorbanan apapun untukku. Cukup kamu tetap di sisiku. Sudahlah, lagi pula nanti kalau sudah sampai rumah, semuanya akan terungkap. Kalau begitu, apa kamu ada waktu untuk makan malam bersama orang tuaku? Esti, aduh. Nak, ada apa denganmu? Siapa yang memukulmu? Ning sudah datang, ayo cepat duduk. Selamat malam, Paman. Pak, ma kalian tidak tahu apa yang dilakukan Ji Wenkin di luar sana. Maaf ya, Ning membuatmu melihat kejadian memalukan ini. Paman Ji, sebenarnya masalah ini, kalau aku yang menceritakannya memang kurang pantas. Tetapi memikirkan, kedua keluarga kita adalah teman lama. Aku harus memberitahu Paman. Kakak Wenkin, dia menjalin hubungan dengan seorang pria. Apa? Suning, apa yang kamu katakan itu benar? Pak, benar sekali. Kalau hal ini sampai diketahui oleh media dan orang-orang di kalangan kita, jangan harap keluarga kita bisa menjadi keluarga terpandang nomor 1 di kota Jianghai, bahkan kita tidak akan bisa mengangkat kepala. Anak durhaka. Benar-benar anak durhaka. Meskipun harus diculik, anak durhaka ini harus dibawa kembali padaku. Rumah megah? Wenran, jangan bercanda. Ini adalah rumah mewah yang paling terkenal di kota Jianghai. Kamu tinggal di sini? Ya, aku memang tinggal di sini. Tempat ini sangat mahal. Kalau keluargamu sekaya itu, kenapa kamu malah bekerja jadi pengawal? Keluarga Wen juga kayaknya tinggal di sini. Sebaiknya jangan sampai ketemu mantan tunanganku itu agar tidak menimbulkan masalah baru. Aduh, jangan banyak tanya, kamu akan tahu setelah masuk. Wenran, jujur padaku, apakah kamu punya anggota keluarga yang bekerja di sini sebagai petugas keamanan atau asisten rumah tangga? Tidak apa-apa, kamu tidak perlu malu, Pak Ji kita bukan tipe orang yang meremehkan orang kecil. Diam. Ayo jalan terus, belok kanan di depan, kita sudah sampai. Jalan ini kenapa terasa familiar ya? Ini, bukankah ini jalan menuju rumah keluarga Wen? Wenran, kamu juga bermarga Wen. Apa hubunganmu dengan keluarga Wen? Apa hubunganmu dengan keluarga Wen? Ada apa? Anak durhaka. Perbuatan burukmu di luar sana sudah disebarkan sampai ke hadapanku. Kamu masih berani bertanya padaku, apa ada masalah? Ayah tiri Ji Wenkin ini, yang biasanya tidak peduli, sekarang malah datang untuk menuntutnya. Urusanku tidak ada hubungannya dengan keluarga Ji. Kamu berpacaran dengan seorang pria? Saat pesta terakhir, aku sudah melihat ada yang aneh denganmu, mencari seorang wanita yang tidak jelas latar belakangnya untuk mengelak. Tidak kusangka, diam-diam kamu malah melakukan hal memalukan seperti ini. Wajah keluarga Ji, kamu permalukan. Kamu mau membuatku mati karena marah. Kalau hal-hal ini sampai diketahui oleh kalangan atas dan keluarga terpandang itu, keluarga Ji, kerugian macam apa yang harus ditanggung, kamu tahu tidak?
Aku kasih tahu kamu sekarang. Cepat pulang ke sini sekarang juga. Aku sibuk. Lagi pula, wajahmu. Bukankah sudah lama kamu permalukan saat kamu membawa simpanan dan anak harammu masuk ke rumah dan membuat istri sahmu meninggal karena marah? Ji Wenkin, kalau kamu tidak kembali, gelang ibumu dan semua barang peninggalannya akan kubakar habis agar tidak ada sedikit pun jejak yang tersisa darinya. Menggunakan peninggalan ibu untuk mengancamku selama bertahun-tahun, perseteruanku dengan keluarga Ji ini sudah saatnya diselesaikan baik-baik. Baik, aku akan segera kembali. Berhenti. Aku suruh asistenku mengantarmu pulang dulu. Aku akan kembali setelah menyelesaikan urusan ini. Aku ikut denganmu. Masalah apapun itu, kita hadapi bersama. Jili dan Zhang Ping tidak berniat baik. Aku takut jika kamu pergi sendiri, akan ada bahaya. Utang bertahun-tahun ibuku dengan keluarga Ji, sudah waktunya dihitung dengan benar. Masa lalu kelam keluarga Ji, aku tidak mau kamu mengetahuinya. Jangan khawatir, aku akan segera kembali setelah menyelesaikannya. Lagi pula, apakah orang tuamu bisa menerima kita? Kekhawatiranmu agak berlebihan. Namun, kalau para brengsek dari keluarga Ji itu berani mengganggumu, aku akan pergi ke keluarga Ji dan membuat kekacauan besar. Kerjaannya cuma main catur aja. Lihat bagaimana caramu menjadi papa. Putri sendiri tidak diurus. Putri kita sudah besar, kenapa kamu repot-repot mengatur banyak hal? Aduh, aku cuma merasa ada yang tidak beres. Tang Tang dan Wenkin, jelas-jelas mereka bersama. Tapi seolah-olah mereka tidak tahu identitas satu sama lain, bahkan sampai membatalkan pernikahan. Hei Wencheng, coba kamu jelaskan, kalian para anak muda, sedang main drama apa ini? Apa yang perlu ditebak? Pasti ibu dan anak Zhang Ping yang menghalangi di tengah. Nanti jelaskan saja baik-baik pada mereka. Semua akan jelas. Aku benar-benar minta maaf. CEO Ji kembali ke kantor untuk menyelesaikan urusan mendesak. Dia memintaku mengantar Wenran pulang lebih dulu. Dia benar-benar angkuh. Apa aku yang harus memohon padanya? Bapak Wen. Wencheng. Lalu kamu siapa? Maafkan aku. Aku sudah membohongi kalian. Sebenarnya aku bukan Wenran. Aku adalah Wentang. Jadi Anda adalah putri sulung keluarga Wen Wentang. Wenran ini ternyata adalah putri sulung keluarga Wen Wentang. Tidak bisa. Aku harus segera memberitahu CEO Ji. Nomor yang Anda hubungi sementara tidak dapat dihubungi. Angkat teleponnya. CEO Ji, angkat teleponnya. Masalah ini, aku tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Tidak mengangkat telepon. Habislah. Pasti dia sudah masuk ke dalam jebakan Jili dan Zhang Ping. Kalau begitu, CEO Ji, bukankah sekarang dia dalam bahaya besar? Ji Wenkin, lihatlah aib yang telah kamu perbuat ini. Apakah kamu mau mencelakakan keluarga Ji? Bilang aja, apa urusan pentingnya sampai memanggilku kemari? Kakak, lihatlah bagaimana kamu membuat papa marah. Katanya kamu tidak suka putri sulung keluarga Wen, itu masih bisa dimaklumi, tapi kamu malah pacaran dengan seorang pria. Apa karena kamu tidak punya mama sejak kecil, jadi mentalmu sedikit menyimpang? Kalau begitu, biar aku carikan 2 psikolog untukmu. Aduh, Jili, bagaimana caramu bicara pada kakakmu? Ma, kalau ini sampai diketahui orang luar, bagaimana aku bisa mengakui dia adalah kakakku? Kalau mamamu masih hidup, mungkin dia akan mati karena ulahmu. Kamu berani melotot padaku? Apa yang dikatakan Jili benar? Kamu sama saja dengan mamamu yang mati itu, sama-sama menyusahkan. Seharusnya aku sudah lama melakukan tes DNA untuk melihat apakah kamu benar-benar anakku, atau kamu adalah anak haram yang dilahirkan mamamu di luar. Anak kurang ajar, lepaskan anakku. Berani melawan, akan kuhajar habis anak durhaka ini. Astaga, anak memukul ayahnya. Tolong. Serahkan gelang ibuku kepadaku.
Kalau tidak, akan kubunuh dia. Suamiku, cepat kasih dia. Baiklah. Baiklah. Anakku, Tuan, Bawa anak durhaka ini dan kurung dia di ruang gelap untuk merenung. Aku akan segera menelepon keluarga Wen. Besok mereka akan menikah. Meskipun harus mengikatnya, ikat dia untuk menikah. Aku tidak boleh membiarkan dia menghancurkan keluarga Ji. Tang Tang, bagaimana kalau kamu menikah dengan Ji Wenkin? Apa kamu mau? Anak ini, kenapa kamu begitu bersemangat? Mau, aku mau. Tapi, Mak, apakah ini terlalu cepat? Tidak cepat, tidak cepat. Cepat istirahat ya. Kalau kita dan keluarga Ji seenaknya mengatur Tang Tang dan Wen Qin untuk menikah besok, apakah itu tidak baik? Melihat sifat Tang Tang, dia pasti tidak akan menyerah begitu saja. Aku kan melakukan ini demi kebaikan mereka. Ibu tiri Wenkin itu, entah apa yang sedang dia rencanakan di belakang kita. Lebih baik kita manfaatkan kesempatan ini, biar mereka berdua langsung menikah. Supaya tidak ada masalah di kemudian hari. Aku di mana? Nona muda, Anda sudah bangun? Apa maksudmu? Kenapa kalian mendandani aku seperti ini? Nona muda, hari ini adalah hari pernikahan Anda dengan tuan muda tertua keluarga Ji. Apa Anda lupa? Mereka menipuku agar kembali. Cuma mau supaya aku menikah dengan putra sulung keluarga Ji. Mau lari kemana lagi? Weng Cheng, kamu benar-benar keterlaluan. Aduh, menyingkirlah. Aku tidak mau menikah. Kamu benar-benar keterlaluan. Ayo. Hah. Kalian pikir dengan cara ini kalian bisa mengurungku? Ayah Ji Wenkin bilang, setelah kamu menikah dengan keluarga Wen, hak waris perusahaan akan diserahkan kepadaku, kekaisaran yang telah dibangun ibumu dengan susah payah, semuanya akan jadi milikku. Baik itu pernikahan maupun perusahaan. Itu bukan sesuatu yang bisa diputuskan oleh keluarga Ji. Tidak semudah itu untuk pergi. Nona besar, jangan lari. Nona besar, tunggu. Nona besar, tunggu. Jalankan mobilnya. Nona muda, jangan lari, cepat kembali. Nona muda. Jangan lari. Kamu nona muda dari keluarga Wen. Dua penumpang, kalian mau kemana? Ke Villa Hotel 4 Yunzhao. Musim. Diam. Apa kamu punya uang? Jalan, Pak Sopir. Ji Wenkin, apa yang kamu lakukan? Ji Wenkin, turunkan aku. lepasin Presiden aku. Direktur Ji Apa yang Wenran dia ini, lakukan? syukurlah Anda baik-baik saja. Dia adalah nona muda dari keluarga Wen, tunangan Turunkan Anda. aku. Sepertinya Presiden Direktur Ji sudah tahu. Nona muda Wen, semoga berhasil saja. Apa sebenarnya yang kamu mau? Bilang, kenapa kamu membohongiku?
Kenapa setelah membatalkan pernikahan kamu malah mendekatiku? Apa tujuanmu sebenarnya? Aku tidak menyangka tunangan yang paling kubenci ternyata adalah Ji Wenkin. Sepertinya pembatalan pernikahan yang pertama juga diatur secara sengaja oleh Ji Wenkin. Siapa yang sengaja mendekatimu? Aku sudah memberitahumu sejak lama bahwa aku ini perempuan. Kamu aja yang tidak percaya. Aku juga tidak tahu bahwa kamu adalah tuan muda sulung dari keluarga Ji yang tidak berguna itu. Wentang tidak pernah menyakitiku. Mungkinkah semua ini benar-benar kebetulan semata? Nona Wen, aku tidak pernah menyinggungmu kan? Coba bilang, kenapa kamu 2 kali membatalkan pernikahan? Saking tidak mau menikah denganku? Tuan muda Ji, 3 tahun lalu aku melihat dengan mata kepalaku sendiri temanmu memanfaatkan kekuasaanmu. Mengganggu orang-orang dan bahkan mengancam akan membereskanku sekalian. Baiklah, hari ini aku mau lihat bagaimana caramu membereskanku. Pantesan saat mendengar aku adalah tuan muda keluarga Ji, kamu langsung marah besar. Ternyata kita punya dendam seperti ini. Sepertinya kita benar-benar ditakdirkan bersama. Ji Wenkin, dengan kemampuanmu, kamu masih butuh pengawal? Kau kan yang sengaja mendekatiku? Lepaskan aku. Setelah aku ganti baju, aku akan melanjutkan pertarungan ini denganmu. Aku kasih tahu ya, aku tidak akan mempan oleh taktik rayuan wanita ini. Aku sudah 3 tahun di luar negeri, sepertinya Zhang Ping dan Jili, untuk menjelek-jelekan aku. Benar-benar berusaha keras sekali. Apa katamu? Aku tidak akan memaafkan Jili. Sekarang kembali juga masih ada waktu. Bagaimana kalau kita menikah aja, tunanganku? Ini terlalu cepat ya. Aku belum siap. Sebaiknya kita ikuti prosedurnya. Dan pelan-pelan aja. Jangan macam-macam. Kalau orang lain tahu kamu ada di tempatku, itu akan berdampak pada kamu dan juga keluarga Wen. Tapi aku tidak mau pulang. Kalau mamaku sampai tahu aku kabur dari pernikahan, dia pasti tidak akan membiarkanku begitu saja. Baiklah, kalau begitu aku akan mengantarmu pulang sebentar lagi. Bagaimanapun dilihatnya Wenran, dia itu pemuda yang tampan, kenapa bisa dia menjadi tunangan Direktur Ji? Antarkan Nona Wentang pulang. Direktur Ji, tanpa Anda ketahui, Jili mendengar dari suatu tempat bahwa teman wanita Anda di perjamuan terakhir adalah Nona Wentang. Mungkin dia terpesona oleh kecantikan Nona Wentang, sehingga dia meminta Zhang Ping untuk membawanya melamar ke keluarga Wen. Dia bilang karena Anda lari dari pernikahan, dia bisa menanggung segala tanggung jawab. Apa kata keluarga Wen? Dia diusir oleh Nyonya Wen. Tapi menurutku, sekarang kita tidak bisa membiarkan Nona Wentang kembali. Karena Jili itu pasti tidak akan menyerah begitu saja, dia akan datang mengganggunya setiap hari. Benar sekali. Aku tidak yakin Jili ini. Apakah dia akan memikirkan rencana jahat untuk mencelakaiku? Tinggalin aja aku di sini. Aku akan tetap menjadi pengawalmu. Dijamin tidak akan ada yang tahu. Hah? Tuan Muda Ji, ku dengar kamu melamar ke keluarga Wen, tapi lamaranmu ditolak. Kita sama-sama, dia lebih memilih membatalkan pernikahan karena seorang pria daripada memilihmu. Lepaskan, kamu gila. Suning, bagaimana kalau kita bersama saja selama dia tidak mau lagi memperebutkan harta warisan? Semua milik keluarga Ji akan menjadi milik kita. Ji Wenkin, kamu yang pertama kali berbuat curang padaku. Tuan muda, orangnya sudah dibawa. Mah, ada apa? Kamu masih ingat kalau kamu punya mama? Halo, Tante, aku Ji Wenkin. Tante tidak perlu khawatir, dia baik-baik saja di sini bersamaku. Nak Ji. Oh, itu kamu. Bagus, bagus, bagus. Kalian bersama, aku jadi lega. Jangan khawatir, Nona Su. Foto yang Anda minta sudah aku ambil. Pak Ji, gawat. Jili akan mengadakan konferensi pers, mengatakan bahwa ayah akan mengumumkan ahli waris. Ingin mengurus properti ibuku. Mereka harus melihat apakah mereka memiliki kualifikasi itu. Pak Ji, kali ini aku khawatir tidak akan semudah itu. Jili menemukan seorang wanita hamil, berpura-pura menjadi tunangan Wenran. Anda menghancurkan keluarga, sekarang saham anjlok, jabatannya, perusahaan dan villa di bawah merenggut sudah tunangan dipenuhi aku. orang. Taktik Jili benar-benar jahat.
Aku tidak tahu mereka menggunakan apa untuk mengancam Meng Ting agar dia memberikan kesaksian palsu. Anak durhaka, bukan cuma kabur dari pernikahan, tapi juga diekspos skandal semacam ini, menyebabkan harga saham keluarga Ji anjlok. Lihat aja dia kembali, aku akan menghajarnya sampai mati. Sayang, tenangkan diri. Lebih baik biarkan Jili mewarisi perusahaan Ji, lalu kita umumkan kepada publik bahwa keluarga Ji sudah memutuskan hubungan dengan Ji Wenkin. Dan biarkan Ji Wenkin sendiri yang menanggung skandal ini. Dengan begitu, bukankah kita bisa memulihkan kerugian perusahaan Ji? Cuma dengan beberapa wartawan, kalian pikir bisa menahanku? Kamu adalah Wen Tang, aku ayah dari Ji Wenkin. Aku mau bicara denganmu. Masuk mobil. Pak Ji, kedatangan Anda hari ini, apa tujuannya? Tinggalkan Wenkin. Wenkin harus menikah demi bisnis dengan putri sulung keluarga Wen. Oh, bagus. Ini namanya mau menjual anak demi kerjasama. Apakah Pak Ji datang menemui aku hari ini sebagai seorang ayah yang khawatir putranya ditipu oleh aku atau sebagai direktur utama Ji Corp yang ingin menyelamatkan kerugian perusahaan? Beraninya kamu mempertanyakan aku? Kalian yang bertingkah tanpa tahu malu seperti ini, apa hak kalian mempertanyakanku? Apakah kamu tahu karena kamu, Ji Corp merugi berapa banyak uang? Aku kasih tahu kamu, rakyat jelata rendahan sepertimu. Meskipun kamu bekerja seumur hidup dan mati kelelahan pun tidak akan bisa menggantinya. Setelah aku ketemu dengan Bapak Ji hari ini, barulah aku mengerti mengapa Jili tidak punya sopan santun. Ternyata itu genetik. Anda memanggil orang rendahan berulang kali. Aku ingat ketika Anda belum menikahi Ibu Wenkin, Anda juga seharusnya seorang rendahan, kan? Beraninya kamu berbicara seperti itu padaku. Bapak Ji langsung saja bicara. Kenapa Anda menggelar acara besar-besaran untuk memanggilku ke sini? Apa sebenarnya tujuan Anda? Hahaha. Orang seperti kalian, aku tahu. Bukankah itu semua demi uang? Di kartu ini ada 60 miliar rupiah. Asal besok kamu mengatakan saat konferensi pers bahwa kamu yang secara aktif menggoda Wenkin dan bahwa Wenkin selalu mencintai putri sulung keluarga Wen, maka uang ini milikmu. Bapak Ji memintaku sendirian menanggung semua masalah keluarga Ji. Sungguh perhitungan yang licik. Kalau kamu tidak menyetujui permintaanku, aku punya banyak cara untuk membuatmu menghilang dari dunia ini tanpa jejak. Ingin memanfaatkanku untuk menjebak Ji Wenkin dan membiarkan Ji Wenkin sendirian menanggung semua masalah. Aku harus membuatmu merugi besar. Wenkin adalah kekasihku, jadi Anda harus menambah uangnya. Berapa banyak uang yang kamu mau? 160 miliar rupiah, tidak boleh kurang sedikit pun. Besok aku harus melihat uangnya, kalau tidak, aku tidak akan mungkin menghadiri konferensi pers itu. Baik, uangnya hari ini akan ditransfer ke kartumu, namun setelah besok, kamu harus keluar dari kota Jianghai. Kalau karenamu, kerjasama antara keluarga Ji dan Wen mengalami masalah, aku pastikan hidupmu akan lebih buruk daripada kematian. Baiklah, karena Jili dan Suning sudah berusaha keras mempersiapkan sandiwara yang bagus ini, maka aku akan bermain dengan kalian. Aku dengar konferensi pers hari ini. Salah satunya adalah untuk membicarakan tentang putra sulung keluarga Ji yang menjalin hubungan dengan pengawal prianya, dan yang lainnya adalah untuk mengumumkan bahwa putra kedua keluarga Ji akan menjadi pewaris dan mendapatkan seluruh aset keluarga. Ini pasti akan memengaruhi kerjasama keluarga Ji dan keluarga Wen. Wah, menurutku, putra sulung keluarga Ji ini pasti tidak akan mendapatkan warisan keluarga lagi. Kak, tidak disangka, setelah kamu melakukan hal seperti itu, masih berani datang hari ini. Diam, kakakmu cuma sedikit bingung saat itu. Kalau kamu terus memperburuk keadaan dan menunda kerja sama kedua keluarga, lihat aja nanti gimana aku akan menghukummu nanti. Tidak bisa. Kalau Ji Wenkin benar-benar menikahi putri sulung keluarga Wen, dan setelah itu mendapat dukungan dari keluarga Wen, upayaku untuk merebut aset keluarga akan menjadi sulit. Saudara-saudara sekalian, hari ini keluarga Ji mengadakan konferensi pers, terutama untuk mengklarifikasi kepada semua orang mengenai berita yang beredar di internet tentang Ji Wenkin dan pengawalnya yang menjalin hubungan.
Di sini aku jelaskan dengan tegas kepada kalian semua, ini sama sekali tidak berdasar. Selain itu, mengenai pernikahan antara Wen Qin dan putri sulung keluarga Wen akan tetap dilaksanakan sesuai rencana awal. Dan selanjutnya aku akan mengumumkan pewaris Ji Group, yaitu putra kedua aku, Jili. Tunggu. Si Wenran ini, belum tiba giliran dia tampil. Kamu Wenran, kan? Belakangan ini di internet tersebar kabar tentang dirimu dan tuan muda sulung keluarga Ji. Benarkah itu? Aku adalah Wenran. Aku dan Ji Wenkin berpacaran. Masih bengong saja, cepat seret dia keluar. Kenapa kamu datang? Ji Wenkin, aku datang untuk menyelamatkanmu. Aku dan Ji Wenkin adalah satu-satunya pasangan bagi satu sama lain. Aku sama sekali tidak punya tunangan yang sedang hamil. Aset keluarga Ji semuanya merupakan peninggalan ibunya Ji Wenkin. Yang ditinggalkannya, kita tidak boleh membiarkan seorang anak luar nikah mewarisinya. Wenran, kamu berbohong. Kamu cuma pria rendahan yang menebar janji lalu lari. Dulu aku mempertimbangkan keluarga Ji dan nama baik kakak sulung, sehingga tidak mau membongkar kebohonganmu. Sekarang aku tidak bisa membiarkan kamu dan kakak terus bertindak melawan hati nurani. Aku memperingatkanmu, kalau kamu punya niat lain, dan itu mengganggu rencanaku, kamu tahu akibatnya. Namaku Mengting. Aku adalah tunangan Wenan. Tuan Muda Ji menggunakan kekuasaannya untuk merebut papa dari anak di kandungan aku. Tolonglah kalian semua, tolong bantu aku dan anakku. Wenran, apalagi yang bisa kamu bilang? Tidak masalah jika kakak menyukai pria, tapi sekarang dia merusak keluarga orang lain. Orang seperti ini, apa pantas dia mewarisi Ji Group? Usir dari keluarga Ji, usir dari keluarga Ji, usir dari keluarga Ji, usir dari keluarga Ji. Ji Wenkin, oh Ji Wenkin, kamu benar-benar membuat keluarga Ji malu besar. Aku kasih tahu kamu, harta kekayaan Ji Group, aku tidak akan meninggalkan sedikit pun untukmu. Kamu keterlaluan. Ini benar-benar perbuatan biadab. Wenran, sekarang sudah kayak gini, kamu masih bisa tersenyum? Anak dalam kandungan Mengting. Mustahil itu anakku. Wenran benar-benar tidak punya rasa malu. Setelah menghamili orang lain, dia tidak mau bertanggung jawab. Aku lihat kamu ini cuma bajingan yang tidak mau bertanggung jawab. Bajingan tak bertanggung jawab, bajingan tak bertanggung jawab, bajingan tak bertanggung jawab, bajingan tak bertanggung jawab, bajingan tak bertanggung jawab. Karena aku seorang wanita. Jili, Suning, sekarang kalian mau bilang apa lagi? Dasar orang tak berguna. Aku sudah menduga kakak Wenkin mengapa sampai terpikat olehmu, seorang pria. Ternyata kamu adalah seorang wanita. Kalau aku seorang pria, maka rencana jahat kalian, bukankah akan berhasil? Kamu seorang wanita, berpura-pura menjadi pengawal pria. Di sisi kakak Wenkin, bukannya itu cuma untuk menggoda kakak Wenkin. Seharusnya aku tidak membiarkanmu saat itu. Mau melawanku? Kamu belum punya kemampuan itu. Wenran, kamu benar-benar wanita. Kalau kamu tidak mau foto-fotomu itu tersebar luas, bilang aja kalau masalah ini kamu yang merencanakannya sendirian, dengar tidak? Masalah yang tadi hanyalah kesalahpahaman. Saya juga ditipu oleh wanita ini. Haha, benar, karena hanya kesalahpahaman, maka konferensi pers akan dilanjutkan. Bapak Ji, jika ini hanya kesalahpahaman, apakah pewarisan ini seharusnya diwariskan kepada Tuan Muda Ji? Ji Wenkin, dia tidak mempedulikan reputasi keluarga Ji, bersikeras untuk bersama wanita yang tidak jelas asal-usulnya ini. Bagaimana aku bisa yakin menyerahkan keluarga Ji kepadanya? Anak tidak tahu terima kasih ini, apakah masih ada kartu truf? Jadi aku mengumumkan, keluarga Ji akan diwariskan kepada Jili. Tunggu dulu.
Bapak Ji benar-benar ayah yang baik ya. Membuat istri pertama meninggal, merampas kekayaan istri pertama, dan membuang Ji Wenkin ke luar negeri. Begitu Wenkin kembali ke negara ini, Anda langsung menjodohkannya demi kerjasama. Hanya untuk membuka jalan bagi anak haram Anda. Perhitungan Anda sampai membuat aku merasa muak. Dasar perempuan jahat yang tidak punya sopan santun, bagaimana kamu berani mencampuri urusan keluarga Ji? Petugas keamanan, cepat seret dia keluar. Wenran, apa yang membuatmu begitu bangga? Kamu cuma pihak ketiga yang menghancurkan keluarga orang lain. Berani-beraninya kamu membuat keributan di sini. Nona Sub, bukankah Anda tahu bahwa Ji Wenkin sudah memiliki tunangan, tapi tetap saja terus mengganggunya? Jika ada orang yang mau menggunakan identitasku sebagai alasan untuk mencabut hak waris Ji Wenkin, maka kalian salah besar. Karena aku adalah nona tertua dari keluarga Wen, Wentang, tunangan Ji Wenkin. Coba lihat dirimu. Wajahmu terlihat begitu murahan dan menggoda. Jika kamu benar-benar nona tertua keluarga Wen, aku, Suning, akan merangkak keluar dari sini hari ini. Ji Wenkin, lihatlah wanita yang kamu pilih ini. Dia serakah akan kemewahan dan berbohong bahwa dia adalah nona tertua keluarga Wen. Ayah, menurutku seharusnya kakak tertua yang menyuruh wanita ini berbohong. Dia ingin merebut harta keluarga kita. Satpam, cepat seret mereka berdua keluar dari sini. Bukankah itu Tuan Muda Wen? Tuan Wen, nona ini mengaku sebagai nona tertua keluarga Anda. Bukankah ini merusak reputasi keluarga Anda? Anda harus memberinya pelajaran yang setimpal. Wentang, apa kamu sudah selesai bermain? Pulanglah denganku. Wenceng, kamu harus melihat dengan jelas. Apakah dia benar-benar Tang-Tang? Benar, karena kalian tidak menyukai putri, keluarga Wen. Aku kira kerjasama, tidak perlu dipertimbangkan lagi. Wenceng, lihat apa yang kamu katakan. Sebelumnya Paman sudah terlalu tua dan rabun, tidak mengenali Tang-Tang. Kalau tidak, bagaimana mungkin Paman memperlakukannya seperti itu? Ini semua adalah perintah dari Suning dan Jili. Mereka menyuruhku untuk menjebak Tuan Muda tertua Ji. Dasar perempuan jahat. Cukup, hentikan semuanya. Tuan Wen, hari ini keluarga Ji mengumumkan pewarisnya. Ini adalah urusan internal keluarga. Aku khawatir keluarga Wen belum berhak ikut campur ya. Presiden Direktur Ji, siapa pewaris yang sesungguhnya hari ini? Ji Wenkin. Dia tidak hanya tidak menghormati aku sebagai ayahnya, dia juga tidak menyayangi saudara-saudaranya, jadi aku memutuskan untuk menyerahkan Ji Group kepada Jili. Jili hari ini membuat skandal yang memalukan seperti ini. Presiden Direktur Ji tidak takut kehilangan muka. Saat ini Ji Group di bawah kendali aku menunjuk Jili sebagai pewaris. Siapa yang berani membantah? Saya khawatir. Anda belum berhak melakukannya. Berdasarkan surat wasiat Nyonya Shenqing, seluruh saham Ji Group diwariskan kepada Pak Ji Wenqin. Ji Wenkin? Tidak mungkin. Ini pasti palsu yang kamu buat. Tuan ketiga, dalam waktu 3 hari seluruh aset keluarga Ji akan dialihkan ke nama Anda. Tuan ketiga? Bagaimana mungkin Ji Wenkin adalah tuan ketiga? Wenkin, Anda tuan ketiga, kenapa Anda tidak mengatakannya lebih awal? Ji Wenkin, Anda sudah menjadi tuan ketiga, Anda memiliki begitu banyak bisnis. Mengapa Anda masih memperebutkan bisnis keluarga Ji? Harta milik ibuku, kalian tidak pantas menyentuhnya. Hei, gimana kamu bisa dapat surat warisan itu? Kalau aku kasih tahu kamu secepat itu, gimana Nona Muda Wen bisa unjuk gigi, Hu? Namun aku rasa masalah ini tidak akan selesai semudah ini. Hati-hati dengan Jili dan mereka bisa nekat. Ayo naik mobil dulu. Pak Ji, kamu mau bawa adikku kemana? Kembali bersamaku. Wentang, ini semua salahmu. Kalau bukan karena kamu tiba-tiba muncul, bajingan bernama Ji Wenkin ini sudah lama kuinjak-injak.
Kamu lepaskan aku. Kamu lepaskan dia. Jangan mendekat. Ji Wenkin, kamu tidak mau aku bahagia, maka kamu juga tidak akan hidup tenang. Ah tidak, Tuan ketiga, kamu menyembunyikannya dengan sangat baik. Seandainya aku tahu kamu sudah jatuh ke titik ini, seharusnya dulu aku langsung membunuhmu. Jili, bukannya kamu membenciku? Hadapi aku. Jangan mendekat. Jauhkan dirimu dariku. Katakanlah. Syarat apa yang kamu inginkan, aku akan menyetujuinya, asal kamu melepaskannya. Tanda tangani perjanjian pengalihan saham perusahaan. Kalau tidak, aku akan langsung membunuhnya. Jili, meskipun aku menandatangani kontrak itu, kamu juga tidak akan bisa melarikan diri. Bukan urusanmu. Jika kamu ingin menyelamatkan wanita keagunganmu itu, maka tanda tangani sekarang juga. Milikku, semuanya milikku. Ji Wenkin, matilah kamu. Hati-hati. Tang-Tang, kamu tidak apa-apa. Ji Wenkin, aku ini adikmu. Kalau kamu berani menyentuhku, Papa tidak akan membiarkanmu. Kamu sudah menandatangani kontrak pengalihan, sekarang apapun yang kamu bilang sudah tidak berguna. Baguslah, tunggu aja sampai kamu mendekam di balik jeruji besi, maka kamu bisa keluar dan melanjutkan untuk mewarisi Jigrung. Seret dia, kirim ke kantor polisi. Aku ini tuan muda keluarga Ji, aku tidak mau dipenjara, lepaskan aku. Wentang, Wentang. Lihat saja lain kali apakah kamu masih berani menjadi pahlawan. Aku akan memanggil dokter untuk mengganti perbanmu. Kenapa cepat sekali kembali?